Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube saya. Buat kalian yang ingin belajar bahasa Inggris, channel ini cocok buat kalian. Dalam kehidupan sehari-hari, kita pasti pernah membuat sesuatu seperti memasak atau menyelesaikan suatu hal. Ada kalanya kita tidak mengetahui cara dari membuat atau melakukan hal itu. Maka kita akan membutuhkan suatu proses yang runtut yang biasa kita sebut dengan prosedur. Nah, untuk itu, mari kita langsung saja simak penjelasan prosedur teks berikut ini. Berikut ini terdapat contoh teks prosedur. How to make mango juice. Nah, di situ terdapat cara-cara, bahan-bahan apa saja yang dibutuhkan untuk membuat mango juice. Namun perlu diingat, sebenarnya teks prosedur tidak hanya tentang cara memasak atau membuat minuman saja. Tapi ada beberapa contoh teks prosedur lain, misalnya bagaimana cara memasang kartu SIM pada HP, cara mengoperasikan atau menggunakan mesin ATM, atau cara menginstal aplikasi di handphone atau di komputer. Itu juga merupakan contoh teks prosedur, karena langkah-langkah yang dilakukan pada kegiatan tersebut dilakukan secara runtut. Setelah kalian menyimak contoh teks prosedur, sekarang saya akan menjelaskan pengertian atau definisi dari prosedur teks, yaitu teks yang menunjukkan cara-cara membuat atau melakukan sesuatu secara berurutan. Seperti contoh teks prosedur how to make mango juice tadi. Kalian harus melakukan langkah-langkah mulai dari langkah pertama hingga langkah terakhir secara berurutan untuk membuat mango juice yang benar. Selanjutnya ada purpose atau tujuan. Tujuan dari prosedur teks yaitu memberikan petunjuk tentang cara melakukan sesuatu melalui langkah yang runtut. Seperti contoh yang saya sebutkan sebelumnya ya. Jadi tujuannya memberikan petunjuk kepada orang yang membaca teks prosedur tadi. Setelah kalian memahami pengertian dan tujuan dari prosedur teks, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang generic structure of procedure text. Generic structure itu adalah struktur umum dari teks prosedur. Pada prosedur teks memiliki 3 bagian struktur umum. Yang pertama, aim atau goal. Aim atau goal ini merupakan tujuan dari prosedur teks. Biasanya berupa judul atau deskripsi yang akan dibuat atau dilakukan. Yang kedua adalah material. Bagian ini memuat daftar atau alat yang digunakan untuk menyelesaikan suatu prosedur teks. Yang ketiga adalah steps. Bagian steps berisi serangkaian langkah-langkah yang harus dilakukan secara berurutan. Next, ada ciri-ciri prosedur teks. Untuk ciri-ciri yang pertama yaitu menggunakan pola kalimat perintah atau imperatif. Contohnya, pada how to make mango juice tadi ada kalimat wash the mangoes, cuci mangga. Nah, itu juga merupakan contoh kalimat imperatif atau kalimat perintah. Yang kedua, ada cut the peel mangoes into small pieces. Nah, itu juga kalimat perintah. Potong mangga yang telah dikupas menjadi bagian kecil tadi ya. Kemudian ada put them in a blender. Nah, letakkan atau masukkan ke dalam blender. Itu juga merupakan kalimat imperatif atau kalimat perintah.
Ciri-ciri yang kedua, menggunakan action verb. Action verb yaitu kata kerja. Ada wash, cut, put, kemudian blend. Masih banyak lagi ya yang bisa kita temukan pada contoh teks prosedur yang berjudul How to Make Mango Juice tadi. Kemudian ciri-ciri yang ketiga, menggunakan sequence adverb seperti first, second, next, then, finally. Sequence adverb itu merupakan kata keterangan untuk menghubungkan menuju langkah-langkah yang selanjutnya. Ya, ada yang pertama, yang kedua, selanjutnya, berikutnya. Nah, seperti itu. Kemudian ada ciri yang selanjutnya, menggunakan adverbial atau kata keterangan untuk menyatakan rinci waktu dan tempat. Misalnya kalau di tadi put them in a blender. Nah, itu kan in a blender itu kan ada kata keterangan ya, keterangan tempatnya. Kemudian ada blend until smooth. Itu juga merupakan kata keterangan. Kemudian ciri-ciri yang terakhir yaitu menggunakan simple present tense. Sekarang saya akan tampilkan lagi contoh teks prosedur pada awal video tadi yang berjudul How to Make Mango Juice. Di sini kita akan mengidentifikasi generic structure atau struktur umum dari teks tersebut. Yang pertama adalah aim atau goal. Masih ingat ya, aim tadi adalah judul. Yang menunjukkan aim atau goal dari teks tersebut yaitu How to Make Mango Juice. Bagaimana cara membuat jus mangga. Itu merupakan aim ya, atau judul dari teks prosedur. Yang kedua adalah materials, atau bahan-bahan dan alat-alat yang dibutuhkan. Di sini ingredients. Ada 2 ripe mangoes, 1 cup water, 2 tablespoons sugar, a few ice cup. Itu merupakan materials dari teks prosedur tersebut. Yang ketiga adalah steps, yaitu langkah-langkah membuat mango juice secara berurutan atau step by step. Di situ ada langkah yang pertama hingga langkah terakhir. Langkah-langkah tersebut harus dilakukan secara berurutan. Tidak boleh ada yang dilewati atau ada yang dilakukan tidak berurutan karena nanti akan mempengaruhi hasil akhirnya. Itu tadi video pembelajaran tentang prosedur teks dari saya. Semoga kalian bisa memahami dan video tersebut bisa bermanfaat untuk kalian semua. Temukan video pembelajaran bahasa Inggris yang lain di channel YouTube saya. Supaya kalian tidak ketinggalan, jangan lupa untuk subscribe dulu. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.